Hello everyone, welcome back again with me Iqbal Hanuru. Ya, seperti biasa kita akan membahas pergerakan saham-saham berdasarkan voting yang akan memberikan kita cuan maupun profit sampai puluhan persen. Apakah untuk di kali ini bisa profit sampai puluhan persen seperti di saham-saham kita yang sebelumnya, seperti di saham bumi dan beberapa saham lainnya seperti di BBRI yang sekarang udah lagi running ya. Nah, kemarin ini BBRI kita sampai di mana ya kemarin kita ngeceknya. Ya, seperti biasa guys, ini kayaknya trading view saya error kan. Jadi banyak data-data itu terhapus semua gitu. Nah, jadi bagi teman-teman yang mau ngecek untuk pergerakan BBRI kemarin itu bisa di ini. Nah, 6 hari yang lalu ini. Oke, dan untuk kali ini ya, kita ini menganalisa saham itu berdasarkan dari voting dari teman-teman yang berada di grup Trade with Iqbal ya di sini ya. Nah, yang mana sini ada banyak yang ngevoting dan kita bisa lihat di sini bahwa BRMS sama PTRO tuh yang mendominasi. Di sini saya bilang dua saham dengan voting terbanyak akan kita upload ke YouTube untuk dianalisa. Dan inilah hasilnya nih teman-teman ya. Nah, yang banyak sekali ini udah berhasil sampai belasan hingga puluhan persen ada beberapa. Nah, oke, di sini ada BRMS dan PTRO dan belum tentu sebenarnya ini bisa puluhan persen karena ini berdasarkan voting. So, jadi bagi teman-teman yang belum subscribe YouTube saya dan belum join di grup Trade with Iqbal, nanti bisa join dengan klik link di deskripsi di bawah ini ada linknya, nanti tekan aja teman-teman. Terus atau misalnya mau klik lewat link bio-nya saya ini juga bisa teman-teman. Jadi kita tunggu untuk di voting di beberapa hari ke depannya ya. Di minggu depan nih kita udah mulai kembali. Pokoknya setiap minggu bakalan ada voting saham dan kita analisa di YouTube nih yang berpotensi nih berdasarkan voting dari teman-teman. Oke? Itu perlu diingat. Oke. Nah, sekarang kan ada dua nih. Ada PTRO sama BRMS. Jadi ya kita harus cek dulu lah. Sebelumnya untuk IHSG kan kemarin saya ada bikin nih video. Nah, ini 1 hari yang lalu ini ya 200 triliun dari Pak siapa namanya ya. Nah, berapa ya? Aduh, tiba-tiba ada di ujung lidah lupa nih siapa nama menterinya nih. Ya. Nah, kemarin kan saya bilang di sini ada gap yang memang saya mengerikan lah kondisi untuk ISG sekarang. Kenapa ini bisa merah untuk di sore ini? Karena teman-teman ya, ini kan kita itu mulai udah membentuk yang namanya all time high atau harga dia punya terbaru. Dan biasnya merupakan hal yang wajar kalau ISG itu mulai taking profit kalau dia udah mulai all time high. Apalagi di sini ada gap yang one day kita nggak tahu nih kapan ini bakalan ditutup. Nih, apakah hari Jumat ini ditutup ya? Saya rasa ini bisa jadi minggu depan nih Senin, Selasa bakalan ditutup dulu nih. Ini juga ada little gap yang belum ketutup. Nah, masalahnya kan nanti takutnya kayak gini ah. Ini ada sedikit gap. Habis itu lompat terus kan sampai double gap gini. And then ketika dia udah menuju all time high yang kemarin, dia berusaha nutupinnya tuh hanya dalam waktu 2 hari saja. Satu, dua. Dan kalau kita hitung nih ya, dari close-nya ini di hari 28 Agustus kemarin itu low-nya itu dalam hanya 2 hari itu sampai penurunannya 5% teman-teman. Bahaya ini 2,5% per hari. Hanya untuk menutupin gapnya ini. Nah, takutnya di sini nanti kita nggak tahu nih di minggu depan atau 2 minggu lagi. So bagi teman-teman hati-hati karena ini bakalan nyambung ke saham yang dua tadi karena mereka saya lihat tadi barusan ada dua gap gitu. Oke, nah ini yang perlu teman-teman perhatikan. Terus kalau kita lihat dari broker summary untuk IHSG-nya kemarin itu ada inflow sebesar 10 miliar. Sangat-sangat kecil. Karena kenapa? Mereka ini kan lagi menunggu keputusan suku bunga. Dan suku bunganya itu beneran dipotong sebanyak 25 bps sesuai ekspektasi pasar. Walaupun ada beberapa gubernur dari The Fed, satu orang tak berapa tuh ya. Dia mintanya itu sampai 50 bps sekali potong di sekarang ini. Cuman Powell hanya sanggup itu 25 bps saja basis point atau 0,25%. Karena kenapa? Mengingat dolar yang udah mulai cenderung melemah dan juga kita bisa melihat inflasi yang juga sedikit ada mengalami kenaikan walaupun tenaga kerja itu udah mulai drop. Jadi ya mandat The Fed itu kan ada dua tuh. Mereka menjaga stabilitas harga dan juga mereka menjaga
ketenaga kerjaan ya, atau jumlah tenaga kerja yang ada di Amerika. Jadi dua itu mandatnya The Fed. Ketika salah satunya ini sedikit ada kenaikan tapi satu laginya drop, mau nggak mau ya mereka harus memotong. Kalau misalnya inflasinya itu mulai stagnan ya, atau datar aja gitu kan. Nah, itu bisa jadi 50 bps, harusnya seperti itu ya. Dan The Fed juga bilang si Powell ini bisa jadi dua mungkin tiga kali ya untuk di akhir tahun ini. Berarti sekarang udah yang pertama, nanti kita lihat nih dua kalinya tuh apakah bisa nanti di November Desember atau satu kali bahkan tidak ada sama sekali gitu. Nah, setidaknya adalah nafas segar saat ini walaupun ada gap gitu. Nah, nih teman-teman ya, di sini nanti bisa baca beritanya ya. Nah, tadi jam 10 nih. Seharusnya saya uploadnya jam 5 pagi nih, cuman saya kecapean jadi baru bisa uploadnya tuh jam 10 tadi nih. Nah, oke. Langsung kita bahas yaitu di saham ini dulu lah. Ya kemarin indeks LQ45 0,68% rontok. Saham-saham blue chip jatuh gitu. Sekarang ku ulang lagi nih, blue chip jatuh lagi nih. Saya dapat infonya dari teman-teman yang ada di grup Trade with Iqbal tadi. Ada apa gitu. Ya seperti saya bilang, aksi taking profit dulu lah. Jadi biasanya nggak selalu pemotongan suku bunga itu langsung diapresiasi pasar langsung naik gitu kan. Nah biasanya di saham itu mulai ada aksi taking profit dulu gitu. Sebenarnya kalau kita lihat di Bitcoin, itu seharusnya taking profit dulu ya teman-teman. Nggak langsung main hajar gitu. Nah, kalau kita lihat kemarin ini di Bitcoin ya. Nah, di jam 3 pagi udah mulai ada raise up ya, ada sedikit kenaikannya ini. Sampai sekarang itu hanya 1,28. Artinya ini pasar belum terlalu bereaksi gitu kan. Dan ini juga kita bisa lihat Bitcoinnya juga masih berusaha dia menembus dia punya area resistennya. Artinya ini ada sedikit pullback dulu nih. Nah, dia pullback nanti baru dia mulai kembali ngegas. Nah, seperti itu nih. Oke, jangan sampai ini fake out dia kembali lagi nih turun ke bawah ya. Itu yang perlu kita ditakutin gitu. Walaupun kalau kita bisa lihat di sini ada Nikkei Jepang, terus dari Eropa, Jerman ya, ini Eropa. Nah, juga ini mulai ada sedikit penguatan. Cuman di sini Amerika udah mulai terkoreksi jauh. So, ISG sekarang mengikuti terkoreksinya dari Amerika. S&P 500 yang sedikit koreksi dengan bikin shock wave gitu kan. Terus dari Nasdaq juga bikin shock wave gitu untuk nutupin mereka punya gap gitu kan. Dan kalau kita lihat di sini mereka sedikit ada mulai retest lah di sini di area key level. Nah, di sini sebenarnya nih. Nah, oke. Begitu juga dengan IHSG yang sekarang kalau kita lihat kemarin kan udah bisa ngebreak nih tadi pagi di sesi 1. Nah, di sesi 2 dia sedikit ada pullback nih. Saya takutnya ini antara pullback dia lanjut naik atau dia nutupin gap nih dua nih. Seram-seram nih sebenarnya. Tapi oke lah, kita bahas dulu lah di sahamnya kita ini. Oke, langsung saja kita yang pertama yaitu ada saham BRMS, saham emas nih ya. Woi, kok gudang garam nih? Tuh, PTRO. Nah, Bumi Resource Mineral yang hari ini terkoreksi sebesar 2,65%. Sekarang rekodnya ini di jam 15.58 waktu Indonesia Barat atau mau jam 4 sore di waktu Indonesia Barat. Artinya ini sebenarnya udah nggak gerak lagi nih ya guys, karena udah pre-closing. Kalau kita lihat di sini kan sebenarnya emas kan udah mulai taking profit nih 2 hari yang lalu ya. Kalau kita lihat dari asing tetap adanya akumulasi, so berarti kalau kita lihat asing masih masuk tapi domestiknya udah mulai taking profit. Oke. Nah, jadi mari kita lihat untuk BRMS yang sebelumnya saya udah pernah bilang harga emas yang ini ngebikin all time high-nya selalu. Ini saya heran nih, trading view saya kok bisa hilang terus ya nih. Kemarin udah saya bikin lagi loh chartnya, ini hilang lagi gitu. Aneh, saya heran, sumpah. Kok bisa ini hilang? Jadi capek loh bikin-bikin. Jadi kan kalau misalnya ada jejak chartingnya saya kan, atau toolsnya saya kan bisa jadi tahu kita history sebelumnya, jadi nggak perlu ngecek ulang nih sama kayak di sini. Nah ini saya bahas nih emas nih kemarin. Nah di sini saya bahas emas nih. Harga emas dunia menuju 3.000. Itu udah bikin charting saya kedua gitu. Nah ini bikin lagi gitu. Walaupun di sini kalau di harga emasnya juga ada sedikit gap, kita nggak tahu nih kapan ditutupnya ya. Mungkin nanti bisa jadi ketika ada data terbaru misalnya kan,
misalnya dari data NFP yang nanti ternyata tiba-tiba drop, terus misalnya ada nanti dari CPI, PPI, core PPI tiba-tiba menguat untuk US dollar, and then ya ini bisa kembali nutupin di harga goldnya gitu. Curam nih, hati-hati, takutnya orang mulai taking profit massal, dia mulai nanti ini untuk harga emas itu udah mulai ini, nih kita bisa lihat turun kan. Nah, jadi dia bakalan ngegas lagi tuh lanjut nih kalau kita lihat dari secara weekly-nya nih. Ya, jadi dia bakalan ambil nafas dulu nih. Ya, ngebentuk swing low baru dia nanti lanjut naik. Kemana? Ke 3.800 target saya dari awal tahun ini, saya bilang 3.800. Teman-teman yang udah sering mantengin saya udah hafal banget lah pola saya seperti apa. Oke. Nah, tapi apakah dia langsung ngegas 3.800 tanpa tutupin gap? Bisa. So. Karena di gold ini bukan seperti market-market lainnya seperti di Bitcoin harus ditutup, enggak. Karena yang gerakinnya tuh karena marketnya 21 triliun, market cap paling besar dunia, jadi nggak semudah itu untuk menggerakkannya gitu. So, jadi untuk emas sebenarnya potensial untuk masih bullish untuk dalam waktu dekat ini, termasuk di BRMS. Nah, mari kita lihat BRMS. Nah, ini di BRMS kan sekarang udah mulai ada sedikit ada pullback. So, teman-teman sebenarnya ini udah oke nih. Cuman kita lihat dulu nih. Ini kan udah mulai ada inflow nih dari kemarin. So, hari ini juga pasti masuk karena ini kayaknya domestik lah yang cabut nih. Nah, kita tandai nih area key levelnya. Ini merupakan area dia punya key level resisten 1, dan ini juga bisa menjadi sebuah area new resisten, tempat teman-teman nanti bisa re-entry ulang nih. Nah, makanya dia retest di sini dulu nih. Nah, kita coba dulu ya. Kita cari posisi dia punya garis. Nah, pas ya teman-teman ya. Berarti di sini. Nah, ini area level satunya. Nah, ini pas nih Fibo-nya nih. Nah, kemungkinan nanti teman-teman ini bisa jadi dua arah ya. Di sini juga bisa menjadi area kenaikan selanjutnya untuk di BRMS. Kalau misalnya nanti ini mengalami kenaikan ya, dan ini merupakan sebuah konfirmasi untuk besok BRMS melanjutkan kenaikan, ya why not? Ini BRMS masih bisa potensially dia kembali naik ke atas. Jadi bisa juga dia kembali turun dulu nih teman-teman. Jadi bakalan ada dua polanya. Nah, seperti ini untuk di BRMS. Kalau misalnya kita lihat long position, kalau dapat harganya ini di bawah, kita masih bisa profit sampai 24% gitu. Nah, jadi pakai SL-nya bisa di sini lah 5 atau 6% is oke gitu. Berarti 1:4. Nah, ini bisa nih. Oke. Nah, palingan turun ke sini udah berat nih sebenarnya BRMS-nya. Palingan dijemputnya baru dilanjutkan kenaikannya. Tapi kalau misalnya dia dijemputnya di sini seperti dari sore, besok dikasih napas lagi ke sini ya. Misal ada teman-teman bisa masang money management yang baik gitu kan. Ya ini masih bisa dapat 16% gitu. Oke. Itu untuk di BRMS. Oke, kita lanjut ke saham selanjutnya. Yaitu ada saham PTRO yang hari ini itu lagi di close ya, mengalami kenaikan sebesar 14,69%. Ini PTRO sekalinya naik nanjak gila ya. Dari dulu pola seperti itu. Kalau kita lihat dari asing kemarin di sini ada 108 juta lembar. Wow. Sangat-sangat GG. 108 juta lembar enggak lah, ini 108 juta rupiah. Nah, pokoknya antara itu. Mari kita lihat PTRO. Yap. Nah, ini bahaya nih teman-teman. Kenapa saya bilang seperti itu? Pertama, di sini ada gap. We don't know kapan dia bakalan ketutup nih. Ya. Nah, saya nggak tahu nih kapan ini ketutup. Kemarin seharusnya ini ditutup nih. Tapi nggak dikasih penutupan nih. Ini udah 2 kali mencoba dia kan untuk bikin seharusnya double top, baru dia melanjutkan kenaikan, tapi nggak dikasih sama bandar, dan ya lanjut naik. Nah, malah ngejilat dia punya area support yang di sini gitu, support yang ada di week ini. Nah, terkadang saya kasih tahu ya sama teman-teman subscriber setia saya, bahkan yang teman-teman ada di grup Trade with Iqbal ini.
Kadang sebuah saham tuh nggak harus menutupin sebuah gapnya, tergantung kemauan bandar dan reaksi pasar tuh gimana gitu kan. Terkadang juga dia mau ngambilnya tuh di area weak seperti ini. Nah, kan kecil nih, kelihatannya kan bukan menjadi sebuah area strong support nih. Nah, kayak model gini, tapi bisa jadi itu merupakan area demand bagi si bandar maupun para retail. Karena kenapa? Secara psikologisnya kan di sini rame nombok nih kan. Wah, ramai nih gitu kan. Tapi karena bandar nih kurang ajar, dia dijemputnya di sini doang, cedar gitu kan. Naik, akhirnya retail panik ya kan, bandar TP. Nah, retail jemput di sini, ini kayaknya bisa nih, retail jemput sini, bandar beli lagi, cedar gitu. Akhirnya pola gini-gini terus. Harga udah naik, retail udah panik, takut harganya kenaikan, akhirnya beli lah nih retail sama bandar terus. Nah, besok ini udah sampai ke atas, bandara akumulasi, bandarnya distribusi, cedar. Retail cut loss lagi. Makanya retail tuh goblok sampai kiamatnya nggak berubah-berubah gitu guys. Oke, kenapa saya bisa seperti itu? Saya bacanya ya jangan ditanya lah ya. Saya udah bisa mikir pola mereka ini seperti apa gitu. Dari awal 2019 saya lihat charting nih. Terus kalau ada kayak gini gimana sih Bang Iqbal gitu. Tentunya kita harus bisa lihat dulu nih ke levelnya nih. Ini juga ada sama. Kan sama nih. Ya. Ini polanya sama nih, kayak ini. Nah, ini bisa jadi area key levelnya untuk PTRO. Kalau misalnya nanti teman-teman dikasih nafas, ya, ini bisa teman-teman mantau lagi ini untuk PTRO, kita lanjut ngegas lagi ke atas. Caranya gimana? Caranya sederhana teman-teman. Nah, kita coba tarik ini aja nih. Nah, ini kan pas nih harga 1 nih close-nya kan. Nah, ini juga ini ada di harga 2 nih. Ya udah di harga 2 nih aja kita tandain. Nah, kalau misalnya nanti ini beneran kejemput, ya. Oke, ini, nah, saya bikin nih. Dia bikin base. Nah, ini bisa seperti ini dan juga bisa seperti ini. Dia bakalan ada dua pola nih teman-teman ya. Tergantung teman-teman pengennya blik di sini atau di sini. Kalau saya sih lebih amannya kayak 60% di sini gitu kan. Terus 40%-nya tuh di sini gitu kan. Seandainya ini kejemput dia TP, 60% lagi nggak kejemput, it's okay gitu. Tapi kalau misalnya 60% di sini, 30% di sini, ya kemungkinan besar nanti kita itu profit ya lumayan gitu. Ibaratnya kalau misalnya stop loss is okay gitu kan, karena ada gap juga di bawah gitu. Nah, pas kan yang saya bikin nih. Nah, so kalau misalnya kejemput ke bawah ya perkiraannya tentunya ini teman-teman masih bisa profit kalau sampai ke ini 40% loh teman-teman. Gede juga nih. Nah, di sini udah pakai stop loss dengan kecil luang 7-6%, ya udah gitu. Ya. Atau mau digedein sampai ini 8, oke gitu. Nah, sekitar 1/5 lah nih teman-teman dapat profitnya gitu. Oke. Nah, dulu sebenarnya kan dulu di YouTube kita udah bikin tentang PTRO yang kita udah profit sampai hampir 100% seingat saya gitu. Waktu tuh saya bikinnya masih di sini nih. Mana ya? Di sinilah. Desember sini sama di bulan Maret, bulan puasa kemarin nih saya bikin nih bakalan naik gitu. Teman-teman bisa cek di video saya yang lama ini. Ada nih PTRO nih. Ya. Dari bulan puasa kemarin lagi di bulan Maret. Jadi seperti itulah untuk di PTRO, semoga seperti ini polanya ke depannya. Nunggu dulu lah di bawah. Jangan beli sekarang, hati-hati. Di BRMS juga kita tunggu dulu harganya itu di bawah. Atau di hari ini juga bisa kalau dikasih lagi untuk kenaikannya. Yang penting kita lihat lagi nanti inflonya ini ada atau enggak nih untuk di sore ini. Nanti tengoklah habis maghribnya atau isya nanti malam nih. Oke. So, jadi sekian dulu video saya ini. Terima kasih telah menonton video saya ini. Jangan lupa like, subscribe, share ke teman-teman kamu. Aktifkan notifikasi bel loncengnya. Bagi yang ingin join di Good Trade with Iqbal, yang saya ini ngebagikan voting. Nanti teman-teman kalau ada saham yang disuka, voting di sini biar nanti potensialnya kalau misalnya rame, kita bisa bahas di minggu depan. Dan juga di sini kan 24 jam saya memberikan sebuah berita
saya ngasih sinyal juga di saham BRIS walaupun lagi floating minus, it's okay. Nanti polanya tuh kayak di saham ADI bakalan rebound lagi ya, aman, tenang. Terus juga kita ada grup diskusi juga nih sama teman-teman yang lainnya aktif nih, ada seperti Pak Jo, ada Bang Evan. Terus ada juga kita teman-teman lainnya yang selalu nimbrung di grup ini, ada Ko Kelvin, Bang Aziz juga gitu. Nah, ya. So, ya sampai di sini dulu video saya. Yang pengen join jangan lupa caranya yang kayak saya bilang tadi, klik di link deskripsi video saya ini, di bawah kan ada deskripsi. Teman-teman tekan aja tuh linknya. Atau di bio YouTube-nya saya ini ada nih grup Telegramnya kita. Oke. So, terima kasih dan seperti biasa kolom komentarnya diisi kalau memang teman-teman merasa wah thank you ya Bang gitu. Bye bye. Ya, seperti biasa salam gacor.